Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Anggun Mega Ardila. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa sih itu bahan pengawet. Nah, bahan pengawet merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan supaya makanan tersebut tidak cepat rusak dan tidak cepat basi. Tujuannya untuk mencegah pembusukan dan meningkatkan penampilan makanan tersebut. Nah, biasanya bahan pengawet itu dipergunakan pada makanan yang disimpan lama adik-adik. Seperti contohnya itu ada mie instan, sosis, bakso, dan makanan kaleng yang dijual di toko-toko. Jenis bahan pengawet itu ada dua. Yang pertama ada bahan pengawet alami, contohnya kayak garam, gula, cuka, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada pengawet buatan, contohnya kayak natrium benzoat, asam benzoat, asam sorbat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya trik sederhana menguji makanan yang mengandung boraks dan formalin. Trik sederhana untuk mengetahui bahwa makanan tersebut mengandung boraks dan formalin yaitu dengan cara satu, makanan tersebut kita gosok-gosokkan pada lengan. Bila warnanya tidak luntur, kemungkinan mengandung pewarna buatan. Terus yang kedua, warna yang dihasilkan biasanya cerah. Yang ketiga, untuk mengetahui makanan tersebut terdapat formalin atau boraks, dapat menggunakan kunyit. Kunyit yang masih segar, sendok, mie yang sudah direbus atau yang sudah dipanaskan, bakso yang sudah dipotong-potong, kertas saring, dan gelas. Oke adik-adik, di sini kakak akan memperagakan gimana caranya untuk mengupas kunyit yang benar. Jadi ini sebelum diparut, kalian kupas dulu kunyitnya dari kulit. Kemudian parutlah kunyitnya. Hati-hati ya adik-adik. Nah, setelah kunyitnya diparut, kita masukkan ke dalam wadah kosong. Pelan-pelan ya adik-adik. Setelah itu kita pipet air. Kan ini ada pipetnya 3 mili ya, jadi kita pipetnya sampai 6 mili. Ini kan baru 3 mili, kita kasih sekali lagi supaya jadi 6 mili. Kemudian ambil kertas saringnya. Ini aku ajarin cara ngelipat kertas saringnya ya teman-teman. Kalian lipat jadi 2 bagian, lalu kalian lipat lagi. Lalu kalian ambil satu sisinya di sini. Nah, kalau sudah, kalian bisa pakai untuk saring ini. Kalau udah, kalian ambil, lalu kalian tuang ke dalam kertas saring. Sedikit-sedikit aja ya teman-teman. Nah, di bagian bawah dia bakal kesaring, dan kunyit yang kasarnya bakal ada di atas. Dia nggak akan kesaring karena yang kita gunain cuma cairan kuningnya aja. Sambil menunggu kunyitnya, kita masak dulu mie-nya dan juga potong-potong baksonya. Oke? Baksonya kita bagi 3 karena untuk 3 percobaan. Kira-kira seperti ini. Oke. Setelah dibagi 3, kita potong-potong kecil-kecil. Seperti ini. Pisahin aja ya. Ini untuk yang 1 percobaan. Terus sisanya mau dipotong sekarang boleh, mau nanti pas mau percobaan kalau dipotong juga boleh. Nah, oke.
juga yang ini. Seperti ini. Ya, ini mie gelasnya. Caranya buka seperti ini. Nih, oke. Nah, tidak usah pakai bumbu ya, adik-adik. Bumbunya tidak usah. Terus kemudian tambahkan air panas. Air panas. Hati-hati ya. Minta tolong dibantu. Kemudian ini dimasak. Mau dimasak boleh, dikasih air panasnya juga boleh. Tutup. Tunggulah sampai mateng. Oke, ini minyak udah selesai. Maka tuang airnya. Minta tolong orang tua ya bantuin. Nah, kita buat kira-kira sama. Dibuat jadi 3 deh. Masukkan mie dan baksonya pada cup yang sudah disediakan. Selanjutnya, kakak mau ngejelasin apa sih itu formalin dan boraks. Formalin atau yang disebut formaldehid yang memiliki rumus CH2O, konsentrasinya 37-40%, sifatnya cairan, tidak berwarna, berbau sangat tajam dan menyengat, bersifat iritasi serta racun dan bersifat antibakteri. Formalin ini adalah senyawa kimia yang biasanya digunakan sebagai bahan pengawet pada industri tekstil, pengolahan kayu, sebagai disinfektan dan pengawet mayat. Formalin banyak digunakan sebagai bahan pengawet makanan untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kesegaran makanan. Secara umum, ambang batas aman formalin di dalam tubuh adalah 1 mg per liter. Nah, selanjutnya boraks. Apa sih boraks? Nah, boraks itu wujudnya padat, berbentuk kristal atau bubuk putih. Biasanya rasanya hambar atau sedikit manis, tapi jangan dimakan ya adik-adik. Kelarutannya larut dalam air, apalagi air panas. Sifat keasaman sedikit basah saat larut dalam air. Ambang batas boraks yaitu 1 gram per 1 kg pangan. Boraks tidak diperkenankan dalam makanan atau sudah dilarang karena bersifat karsinogen. Kalau misalnya udah kalian saring semuanya, kalian ambil pakai pipet. Pipetnya kan udah aku kasih. Nah, ini pakai 10 tetes aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita ambil lagi. Terus kita kasih ke baksonya juga 10 tetes ya teman-teman, sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau udah kalian tunggu beberapa menit, nanti kalau misal warnanya berubah menjadi merah keorenan, berarti tandanya bakso dan mie yang kalian gunakan itu positif formalin. Selanjutnya, apa sih kegunaan boraks pada industri? Yang pertama, pada industri pembersih, bahan deterjen, sabun, dan disinfektan, membersihkan noda dan menghilangkan jamur. Yang kedua, industri kaca dan keramik. Pada industri ini dapat menurunkan titik leleh silika, terus digunakan dalam pembuatan kaca borosilat atau pirex. Yang ketiga, di industri farmasi dan kosmetik sebagai penstabil pH. Yang keempat, pada industri tekstil dan kertas digunakan sebagai pemrosesan tekstil dan bahan penghambat api. Selanjutnya, apa sih kegunaan formalin pada industri? Nah, kegunaannya itu salah satunya yaitu pengawet spesimen biologis seperti pengawet mayat, organ tubuh, dan hewan percobaan. Kemudian, industri tekstil dan kertas dapat mencegah pertumbuhan jamur. Kemudian, pada industri kimia dapat digunakan untuk pembuatan resin, plastik, dan bahan bangunan. Nah, formalin ini sangat dilarang untuk pengawet makanan seperti ikan, ayam, mie basah, bakso, tahu, dan lain-lain karena formalin sangat bersifat karsiogenik. Halo adik-adik, di sini aku akan mempraktikkan cara pengujian formalin dengan menggunakan remen O4. Di sini terdapat sampel bakso dan mie. Pertama-tama baksonya harus
dipotong-potong kecil terlebih dahulu dan mie-nya harus direbus terlebih dahulu. Adik-adik, di sini kakak akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan KMN 4, yaitu kita harus memipet air sebanyak 6 mili. Karena di pipet ini hanya 3 mili, maka akan dilakukan pemipetan sebanyak 2 kali. Kemudian dilakukan setelah KMN 4-nya larut, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Di sini dilakukan pengujian adanya formalin dengan menggunakan KMN 4. Pipet KMN 4 sebanyak 10 tetes ke dalam mie. Kemudian ke baksonya juga 10 tetes. Ditunggu sampai 5 menit. Jika terjadi perubahan menjadi warna coklat dari KMN 4-nya, berarti sampel mengandung formalin. A few moments later. Cara mengenali makanan yang mengandung formalin yaitu biasanya aromanya sangat menyengat, kemudian teksturnya lebih kenyal dan lebih padat dan tidak mudah hancur, kemudian warna terlalu cerah atau terlihat sangat segar. Asmi akan menjelaskan mengenai cara mencegah atau menghindari makanan yang mengandung borak dan formalin pada makanan. Nah, makanan yang mengandung formalin atau borak itu kita dapat melihat dengan melihat ciri fisik daripada makanan tersebut. Contohnya misalkan bakso. Bakso ini kalau dia mengandung borak atau formalin, itu baksonya itu terasa kenyal seperti karet ya, kalau kita pegang atau kita gigit itu dia kenyal. Kemudian kalau kita lempar itu dia akan memantul kembali dan dia tidak mudah basi. Jadi dia mempunyai masa expire yang cukup panjang, dan kalau misalnya kita simpan pada suhu ruangan, bakso tersebut tidak mudah melendir. Kemudian misalkan kerupuk. Nih kalau kita lihat gambar kerupuk ini kan memiliki warna yang begitu cerah ya. Nah, kemungkinan kerupuk ini juga menggunakan pewarna yang bukan pewarna alami. Jadi dia menggunakan pewarna sintetis. Jadi kalau misalkan pada makanan itu menggunakan pewarna alami, contohnya seperti kunyit berikan warna kuning dan hijau dari daun pandan, maka warnanya tidak akan secerah seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ada makanan yang warnanya cerah sekali, nah itu kemungkinan juga mengandung bahan pengawet. Nah, di sini pada kerupuk ini terlihat sangat cerah ya, sangat renyah. Terus dia kilap dan kerupuk ini pun juga tahan lama. Kemudian kalau kita menemukan ya mie seperti ini, mie basah ya, ada juga mie dalam mie kering ya, mie kering seperti
merek mie tertentu. Nah, ini mie basah ini juga warnanya tuh kuningnya itu kan berbeda kalau kita menggunakan pewarna kunyit. Nah, jadi mie ini dia kenyal, tidak mudah putus, dan tahan lama. Langkah-langkah pencegahan bila makanan mengandung formalin atau boraks. Jadi misal kita beli ikan di pasar, ya biasanya penjual itu dia menggunakan formalin supaya ikan itu tidak cepat busuk. Jadi kemungkinan kalau kita pegang ikan itu dia akan terasa kenyal. Kita dapat mencegah atau mengurangi kadar formalin pada ikan tersebut dengan cara mencuci ikan tersebut dengan sangat bersih dengan menggunakan air, atau kita bisa juga merendam ikan itu sebentar sebelum kita memasak ikan tersebut. Begitu juga dengan tahu. Tahu itu juga bisa merebus atau mengukus tahu tersebut. Kukusnya atau merebusnya tidak perlu lama-lama, cukup 5 atau 10 menit. Jadi dengan menggunakan air biasa. Jadi adik-adik jangan membeli sesuatu yang murah, ya, dan kita juga harus memperhatikan kandungan bahan makanan yang terdapat pada kemasan atau pada makanan tersebut. Jadi di sini kakak akan menguji boraks dengan menggunakan tusuk gigi yang sudah direndam dengan kunyit, dan bahannya ada pengujiannya ada bakso dan mie. Jadi di sini kita akan menusukkan saja kunyit bakso ini dengan tusuk gigi yang sudah direndam kunyit seperti ini. Lalu yang mie digulung saja. Jadi jika kalau udah seperti ini, tinggal ditunggu beberapa saat saja. Nanti kalau misalkan bakso atau mie tersebut mengandung boraks, dia akan berubah menjadi warna kemerahan. Kalau tidak, berarti bakso dan mie ini tidak mengandung boraks. Nah, juga kita harus perhatikan pada kemasan makanan tersebut atau minuman tersebut. Kita lihat apakah pada makanan atau minuman tersebut mempunyai label seperti ini yang berisi mengenai informasi nilai gizi, bahan yang digunakan, terus apa jumlah bahan yang digunakan. Jadi kalau misalkan di sini ada informasi nilai gizi pada minuman ini. Jadi di sini disebutkan ukuran untuk satu porsi itu adalah 28 gram. Sedangkan energinya itu adalah 120 kilokalori. Lemaknya 3 gram, sedangkan lemak jenuhnya 1 gram. Nah, di sini pada minuman ini dia tidak mempunyai kolesterol karena di sini nilai kolesterolnya itu 0. Sedangkan proteinnya itu 2 gram, karbohidratnya 21 gram, sedangkan serat itu sebanyak 1 gram, gula 9 gram, dan sodium 80 gram. Nah, jadi
di sini kan cukup jelas informasi gizinya. Pada minuman ini juga mengandung kalsium yang sangat tinggi, kemudian mengandung vitamin juga, yaitu ada 7 vitamin di sini disebutkan. Ada vitamin B1, B2, B3, dan juga vitamin D. Dan di sini juga ada cantumkan cara membuat minuman tersebut. Dan ini juga ada layanan bagi konsumen bila konsumen mendapatkan bahwa minuman yang dibeli ini kemasannya sudah tidak bagus lagi atau mengalami kecacatan. Sekarang, bila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin atau borak, dampak bagi kesehatan itu apakah akan memberikan dampak seperti apa? Bila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin, maka secara tidak langsung kita akan terasa mual dan muntah. Ada perasaan kita terasa mual dan muntah. Kemudian juga kita mengalami diare atau sakit perut, dan kemungkinan kita akan mengalami iritasi mulut dan tenggorokan. Kalau kita mengkonsumsi terus-menerus makanan yang banyak mengandung borak dan formalin. Untuk dampak jangka panjangnya itu bisa merusak ginjal dan hati, merusak sistem gangguan saraf, kemudian juga akan merusak sistem reproduksi dan gangguan pada organ pernapasan kita, sehingga kita kemungkinan susah bernapas atau sesak napas. Terima kasih, Asli ucapkan, dan sampai ketemu kembali.